Edunitas, being successful is easy. Universitas IFET. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu materi tentang flame hardening. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Abdul Khairuddin, kelas reguler 1D NPM 322211007 dengan mata kuliah material teknik. Untuk yang pertama, kita akan membahas apa itu flame hardening. Yaitu flame hardening adalah merupakan salah satu proses pengerasan atau surface treatment menggunakan nyala api langsung yang dihasilkan dari gas oksiasilin yang dilakukan untuk memperoleh sifat tahan aus yang tinggi, kekuatan, dan limit yang lebih baik. Pada tahun 2012 telah dibuat sebuah alat yang digunakan untuk memanaskan benda kerja, namun masih mempunyai beberapa kekurangan, yaitu proses pendinginan dilakukan dengan melepaskan benda kerja ke dalam wadah, dan jarak antara torch pemanas ke benda kerja itu tidak bisa dilakukan. Pada dasarnya ada 4 metode atau jenis sistem yang digunakan pada flame hardening ini, yaitu yang pertama adalah stationary flame hardening, yang kedua progressive flame hardening, yang ketiga spin flame hardening, dan yang terakhir adalah combination flame hardening. Kita akan membahas dari keempat jenis metode ini. Untuk yang pertama, stationary flame hardening, yaitu ditentukan dengan pemanas flame head yang sesuai dan dilanjutkan dengan pendinginan cepat. Kepala pemanas dapat digunakan dalam bentuk desain lubang tunggal ataupun lubang majemuk, tergantung pada luas daerah yang akan dikeraskan. Masukan panas yang diterima harus seimbang untuk memperoleh keseragaman temperatur pada keseluruhan daerah tersebut. Setelah proses pemanasan benda kerja biasanya didinginkan dengan metode immersion quenching ataupun spray quenching. Pada dasarnya metode titik tidak membutuhkan peralatan yang sangat kompleks kecuali penahan benda kerja dan pencatat waktu yang digunakan untuk menyamakan lamanya proses dari masing-masing benda kerja. Walaupun demikian, pengoperasian dapat dilakukan dengan otomasi antara lain dengan menerapkan spray quenching atau spray pot yang sesuai. Metode ini umumnya cocok untuk shaft end, special steel casting, configuration, dan part yang besar. Selanjutnya yaitu progressive flame hardening. Metode progresif ini digunakan untuk mengeraskan benda kerja yang memiliki luas daerah pengerasan yang besar, yang di luar kemampuan metode titik. Ukuran dan bentuk benda kerja sama halnya dengan keutuhan jumlah oksigen dan bahan bakar gas untuk memanaskan suatu daerah. Itu merupakan faktor yang menentukan penggunaan metode ini. Pada metode ini biasanya digunakan jenis flame head berlubang majemuk atau multi orifice dan sistem quenching yang terintegrasi atau terpisah. Perlengkapan yang dibutuhkan untuk proses ini dengan metode progresif terdiri atas satu atau beberapa pemanas dan sebuah media pendingin yang ditempatkan pada pemegang yang dapat bergerak pada satu jalur dengan kecepatan yang teratur. Benda kerja ditempatkan secara statis sehingga dapat langsung diproses. Secara praktis, cara yang digunakan dapat menentukan bagian mana yang dapat bergerak, baik pemanas ataupun benda kerja. Dengan cara ini tidak ada batas ukuran panjang benda kerja karena jalur dapat dengan mudah berpanjang. Selanjutnya, spinning flame hardening. Metode ini diterapkan untuk benda-benda bundar atau semi bundar seperti roda gigi secara sederhana. Metode ini menggunakan mekanisme rotasi atau memutar benda kerja baik secara horizontal maupun vertikal. Selama pemanasan permukaan benda kerja, lajur rotasi relatif tidak penting. Sementara itu keseragaman pemanasan dapat dicapai.
Setelah permukaan benda kerja dipanaskan hingga temperatur yang diinginkan, benda kerja didinginkan secara immersion atau spray atau kombinasi antara keduanya. Berbeda dengan metode progresif, di mana asetilin selalu digunakan karena nyala api dan laju pemanasan tinggi. Hasil yang memuaskan dapat dicapai dalam spin hardening dan gas alam maupun propen. Pemilihan gas tergantung bentuk, ukuran, dan komposisi benda kerja dan pada kedalaman pengerasan yang dibutuhkan. Sama halnya dengan harga relatif dan ketersediaannya masing-masing gas. Media quench yang digunakan biasa sangat beragam. Dengan spray quenching biasanya digunakan air atau larutan minyak berbasis air atau solid oil. Metode ini cocok diterapkan untuk gear, wheel, dan sprocket. Biasanya itu yang pakai bulan. Selanjutnya yaitu combination flame hardening. Sesuai dengan namanya, maka metode ini merupakan kombinasi antara progresif dan spinning. Digunakan untuk benda kerja yang panjang seperti shaft dan roll. Benda kerja diputar seperti pada metode putar, namun juga kepala pemanas atau heating head menyusuri shaft atau roll dari ujung yang satu ke ujung yang lainnya. Hanya sebatas bagian tertentu yang dipanaskan secara progresif sehingga harus segera diikuti dengan quenching yang berada setelah pemanasan atau terintegrasi atau terpisah. Metode ini mampu menghasilkan pengerasan untuk permukaan yang sangat luas, menjadi sangat berarti bila dibandingkan dengan aliran gas yang relatif rendah. Metode ini cocok diterapkan untuk bertulisan seperti yang panjang tadi. Selanjutnya itu proses kerja dari flame hardening itu sendiri adalah permukaan benda kerja dipanaskan hingga suhu autensit atau di atas permukaan temperatur kritis dengan cara menyalakan api asetilin dan di-quenching dengan air. Cara ini sangat efektif untuk kerja dengan kandungan karbon yang cukup tinggi, yaitu 0,3%. Semakin lama flame bekerja, maka tebal pengerasan akan semakin besar. Lamanya flame bekerja dapat diatur menurut kebutuhan melalui kecepatan laju atau jangka waktu di antara pemanas dan pendingin. Tingkat kekerasan yang dihasilkan akan meningkat dengan bertambahnya kadar C dalam baja dan kecepatan pendinginan media quench. Selanjutnya, tujuan flame hardening. Yang pertama, memperbaiki keuletan dan kekuatan material. Yang kedua, mengeraskan logam sehingga tahan haus. Yang ketiga, menghilangkan tegangan dalam. Yang keempat, memperbesar atau memperkecil ukuran butiran agar seragam. Yang kelima, menghasilkan permukaan yang keras di sekeliling inti yang ulet. Selanjutnya, bahan yang digunakan dalam flame hardening ialah baja yang dapat dikeraskan yang paling sedikit mengandung 0,35% zat haram. Baik bukan panduan ataupun panduan rendah seperti CR, MN, V, MO, NI, dan SI, serta besi tuang perlitis dengan zat arang yang sebagian terikat secara kimia. Permukaan yang akan dipanaskan dengan cepat, maka sebuah pembakar atau pembakar gas sampai suhu pengerasan, sehingga akibat kelembaman pengantaran panas hanya lapisan atas baja saja yang terkena. Langsung setelah ini dilakukan pengecutan dengan semprotan air yang mengikuti pembakar sebelum panas meresap ke dalam lapisan yang terletak lebih dalam. Pengerasan permukaan flame hardening dapat dilakukan secara otomatis ataupun secara manual. Yang untuk keuntungannya yaitu yang pertama, dari keuntungan yang otomatis yaitu kelebihan dari pengerasan dengan cara otomatis atau mesin atau lain dapat menghasilkan permukaan yang lebih seragam. Tetapi kekurangannya antara lain mesin atau alat pengeras tidak dapat dipindah atau dibawa kemana. Untuk keuntungan yang manual yaitu yang pertama, peralatan pengerasan dibawa ke benda kerja. Untuk flame hardening secara manual, hal ini menguntungkan terutama untuk benda kerja dalam jumlah besar. Waktu pengerasan singkat,
kedalaman pengerasan yang besar atau mudah diatur, kisutannya itu lebih sedikit, dan pemakaian bahan bakar lebih sedikit. Untuk kerugian, tidak cocok untuk benda kerja ukuran kecil, gaya pengerasan serta menyeluruh. Selanjutnya, benda kerja harus bebas tegangan sebelum pengerasan dengan pembakar. Untuk mendapat sifat mekanik yang baik diperlukan 2 kali perlakuan panas dan tidak dapat mengontrol kompetensi. Itu tadi presentasi tentang flame hardening. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10.